Eceran. Ya, tentu kalian sering mendengar ini. Eceran biasa disebut juga dengan retail. Secara umum, retail adalah usaha menjual barang atau jasa untuk konsumsi langsung maupun tidak langsung secara eceran. Dalam mata rantai perdagangan, bisnis retail merupakan bagian terakhir dari proses distribusi suatu barang atau jasa dengan konsumen. Pelaku dari usaha retail ini disebut dengan peritel. Peritel tidak membuat barang dan tidak menjual ke pengecer lain. Akan tetapi, praktik bisnis retail saat ini tidak tertutup kemungkinan banyak pengecer kecil membeli di gerai retail besar. Terdapat dua jenis retail, ada retail tradisional dan retail modern. Retail tradisional atau yang sering disebut sebagai pasar tradisional merupakan tempat terjadinya jual beli secara langsung yang biasanya diiringi proses tawar-menawar. Sedangkan retail modern adalah sama-sama tempat terjadinya jual beli secara langsung namun tidak terjadi tawar-menawar. Retail ini sudah menjadi bisnis sejak zaman dulu. Seiring perubahan zaman, retail hidup dengan berbagai strateginya masing-masing, sehingga dapat mengubah gaya hidup masyarakat. Retail tradisional sudah kalah menarik dengan retail modern saat ini. Sejak retail modern mulai bermunculan pada tahun 1970-an, yang ditandai dengan berdirinya department store yang pertama, yakni Sarinah. Pada tahun 1990-an, merupakan titik awal perkembangan bisnis retail di Indonesia dengan masuknya pemain raksasa retail dunia ke Indonesia. Seperti Carrefour yang berasal dari Prancis, dan ada juga Sogo yang berasal dari Jepang. Berdasarkan data ASI Nielsen di tahun 2008, retail modern tumbuh berkisar 10% hingga 30%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bagaimana agresifnya ekspansi pasar retail modern di wilayah pemukiman masyarakat. Hal ini menimbulkan persaingan antara retail modern dengan retail tradisional. Retail modern digambarkan seperti tempat menjual barang-barang makanan ataupun non-makanan, barang jadi atau bahan olahan, kebutuhan harian atau lainnya dengan menggunakan format self-service dan menjalankan sistem swalayan di mana konsumen membayar di kasir yang telah disediakan. Kita familiar dengan istilah pasar swalayan. Konsep yang modern serta sentuhan teknologi yang mampu memenuhi perkembangan gaya hidup konsumen telah memberikan nilai lebih dibandingkan dengan retail tradisional. Selain itu, atmosfer belanja yang lebih bersih dan juga nyaman menjadikan konsumen tertarik dan juga dapat menciptakan budaya baru dalam berbelanja. Lalu, bagaimana geliat retail modern di Indonesia? Siapa saja pemainnya? Dan bagaimana imbas retail modern terhadap retail tradisional? Setelah diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia, retail modern terbagi menjadi 3 jenis, yaitu minimarket, supermarket, dan juga hypermarket. Dari ketiga jenis pasar modern tersebut, yang menunjukkan performanya sangat signifikan adalah minimarket dan hypermarket. Minimarket tumbuh sekitar 38% per tahunnya, yang dipimpin oleh Indomaret dan Alfamart. Lebih dari 50% dari jumlah gerai minimarket dikuasai oleh Indomaret dan Alfamart. Indomaret sudah memiliki 17 ribuan gerai di Indonesia, dan Alfamart hampir memiliki 15 ribuan gerai di Indonesia. Untuk supermarket, dikuasai oleh 6 pemain utama, yakni Giant atau Hero, Carrefour, Superindo, Food Market, Ramayana, Jogja, dan Gria. Keenam pemain tersebut menguasai lebih dari 75% pangsa pasar supermarket di Indonesia. Pada kelompok hypermarket,
ada 3 pemain utama dari 5 peritel di Indonesia, di mana menguasai lebih dari 85% pangsa revenue di Indonesia. Dari berbagai pola perkembangan industri retail, agresivitas tertinggi dari para pelaku retail modern sesungguhnya dimiliki oleh minimarket karena yang bisa masuk sampai ke berbagai pelosok kecamatan maupun kelurahan. Bisa jadi rumah kalian bertetangga dengan Indomaret atau Alfamart. Hal ini menunjukkan bahwa sistem franchise yang diterapkan minimarket telah berhasil, karena sistem ini dianggap lebih mudah untuk mendapatkan perizinan pendirian. Berbeda dengan supermarket dan hipermarket yang susah menjangkau pemukiman warga dalam pendiriannya. Namun, tidak hanya itu saja yang membuat supermarket dan hipermarket kalah bersaing dengan minimarket. Meskipun harga yang diberikan hipermarket lebih murah, namun akses untuk menjangkau barang hipermarket sedikit membuat malas untuk membeli, seperti harus bermacet dulu untuk pergi ke hipermarket, karena letaknya yang ada hanya di kota. Berbeda dengan minimarket yang letaknya bersinggungan langsung dengan pemukiman warga, fenomena persaingan yang berlangsung antar kelompok retail modern terjadi sangat ketat. Bahkan terdapat fenomena yang berubah-ubah. Contohnya saja perusahaan besar Prancis yakni Carrefour menunjukkan kekuatannya dengan mengakuisisi Alpha Supermarket. Namun, kekuatan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun, Carrefour menunjukkan bendera putihnya dengan menutup beberapa gerainya karena menurunnya pendapatan yang kemudian seluruh sahamnya diakuisisi oleh Trans Corporation. Tidak hanya itu, Giant yang pernah berkibar dan mendominasi pasar akhirnya kolaps juga. Hampir 30 gerainya ditutup dan para karyawannya di-PHK. Persaingan yang berakibat seperti ini memang permasalahan utama dalam industri retail modern, di mana permasalahan global yang banyak melanda negara berkembang, salah satunya Indonesia. Meskipun begitu, dalam catatan perkembangannya, pangsa retail modern terus mengalami kenaikan. Apabila dilihat dari keseluruhan, pangsa pasar retail di Indonesia masih didominasi oleh retail tradisional. Perlahan namun pasti, pasar retail modern sudah melakukan penetrasi pasar yang sangat tinggi. Setelah menjamurnya retail modern, terutama minimarket, mengakibatkan tingkat hunian pasar tradisional terus mengecil. Permasalahan terkait dengan retail modern. Di lain sisi, yang harus memperhatikan tidak seimbangnya kemampuan di berbagai hal, juga harus diperhatikan model pengelolaan retail tradisional, di mana mereka masih terjebak dalam model pengelolaan yang masih jauh dari upaya untuk menarik konsumen. Kesan kumuh, tidak aman, dan tidak nyaman masih melekat pada retail tradisional. Pengembangan pasar tradisional sangat tergantung dari upaya pemerintah sepenuhnya. Setelah pengembangan pasar tradisional belum sepenuhnya mendukung terjadinya pemberdayaan pasar tradisional untuk membangun keunggulan bersaing dengan retail modern. Meskipun sudah ada Perpres dan Permendak, masih belum bisa mendorong keseimbangan pasar, perlindungan, serta upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional. Tidak jarang juga, isu retail lebih sering menjadi konsumsi politik, sementara penerapannya jauh dari harapan. Pada akhirnya, sampai saat ini, persaingan antar retail tradisional dengan retail modern terus terjadi tanpa adanya upaya nyata melakukan perbaikan keseimbangan bersaing. Retail modern dibiarkan berkembang tanpa ada batasan. Secara head-to-head, mereka berhadapan. Sebagian kecil berpihak kepada retail tradisional, tapi sebagian besar memilih mengabaikannya. Yang lebih ironi lagi, keberadaan retail modern menjadikan ukuran keberhasilan pembangunan, sehingga upaya pemberdayaan tidak berlangsung sesuai harapan dan peraturan. Perihal zonasi, kemitraan, dan pemberdayaan retail tradisional tidak dilaksanakan. Padahal, mereka yang dari golongan tradisional sangat mengharapkan penjelasan dan kepastian.
Melalui pemberdayaanlah pelaku usaha retail tradisional dapat mengakomodasi model pengelolaan retail modern, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Selain itu, perubahan budaya belanja kita yang mengedepankan proses belanja di tempat-tempat yang bersih, nyaman, keamanan terjamin, dan sebagainya, menjadi faktor surutnya pasar tradisional. Jadi, tidak hanya pemerintah yang berperan, namun kita sebagai konsumen juga berperan sebagai penyeimbang pertumbuhan retail di Indonesia, dengan tidak selalu menganggap retail modern yang terbaik dibandingkan dengan retail tradisional.